Pertarungan antara Ryo dan pemimpin Sect of Assassins terus berlanjut dengan intensitas yang semakin menegangkan. Kedua sosok itu saling menguji kemampuan sihir masing-masing. Namun yang paling mencolok adalah kecepatan serta ketepatan kontrol mereka terhadap elemen yang dikuasai. Pemimpin itu sempat memuji kemampuan Ryo dalam menciptakan dinding es berlapis dengan sangat cepat, sesuatu yang bahkan tidak dapat dihalangi oleh teknik jammingnya. Kecepatan itu membuatnya kagum, sekaligus tertekan, sebab jarang ada penyihir yang mampu menahan serangan beruntun dengan pertahanan seefektif itu. Namun, alih-alih menunjukkan ketegangan atau rasa takut, Ryo menanggapinya dengan tenang, bahkan hampir santai, seakan ia sedang menyaksikan sesuatu yang menarik, bukan tengah mempertaruhkan hidupnya. Ryo mengakui bahwa serangan dengan lingkaran sihir terbang milik sang pemimpin terlihat begitu menakjubkan, hampir seperti sebuah pertunjukan sihir tingkat tinggi. Sikapnya yang demikian membuat atmosfer pertarungan terasa aneh, seolah keduanya bukan musuh yang hendak saling membunuh, melainkan dua orang penyihir yang sedang mendiskusikan keindahan teknik sihir satu sama lain. Sang pemimpin yang merasa menemukan seseorang dengan potensi luar biasa, bahkan mencoba merekrut Ryo sebagai muridnya. Ia menyadari bahwa Ryo memiliki bakat langka, mungkin satu-satunya yang mampu mewarisi serta melanjutkan teknik sihir tingkat tinggi yang ia kembangkan. Namun, Ryo menolaknya dengan datar, sebab ia tidak mungkin menjadi bagian dari organisasi pembunuh bayaran hanya demi mendapatkan ilmu tersebut. Penolakan itu sempat membuat pemimpin tampak kecewa, meski hanya sesaat. Setelah itu, giliran Ryo yang melancarkan serangan dahsyatnya. Dengan konsentrasi penuh, ia melepaskan serangan Water Jet 256, sebuah teknik yang menciptakan 256 semburan air bertekanan tinggi yang berputar mengelilingi targetnya. Setiap semburan mampu memotong apapun yang menghalangi jalurnya, membentuk pusaran maut yang tak mungkin dihindari. Serangan itu seharusnya menjadi bencana bagi siapapun yang menghadapinya. Namun pemimpin Sect of Assassins menunjukkan kejeniusan dan pengalaman panjangnya. Dengan tenang, ia mengaktifkan teknik pertahanan bernama Floating Stone Wall. Ratusan batu seukuran telapak tangan muncul dan bergerak dengan kecepatan tinggi, meluncur layaknya proyektil sekaligus bertabrakan dengan setiap water jet. Hasilnya adalah tabrakan dahsyat antara air bertekanan dan batu padat, menciptakan kilatan cahaya serta percikan energi yang menghancurkan keduanya secara bersamaan. Batu-batu itu meledak dalam serangan bunuh diri, namun mampu menetralkan seluruh water jet hanya dalam hitungan detik. Ryo, meskipun lawannya masih berdiri tanpa luka sedikit pun, tidak bisa menahan rasa kagum. Ia sendiri belum pernah memikirkan cara untuk menahan serangan sebesar itu. Namun, pemimpin berhasil melakukannya dengan cara yang sederhana namun sangat efektif. Strategi itu mengingatkannya pada bagaimana ia sendiri dulu menetralkan fire javelins dengan icicle lance. Hanya saja kali ini teknik lawan jauh lebih sempurna. Pemimpin itu tertawa, kecil penuh kebanggaan, mengakui bahwa kunci dari teknik tersebut terletak pada pengendalian sihir dengan presisi ekstrem, memastikan setiap batu bergerak pada jalurnya sendiri tanpa saling bertabrakan. Ia menekankan bahwa begitu seseorang menguasai sebuah teknik, maka pengalaman itu tidak akan pernah hilang meskipun tubuh mulai melemah oleh waktu. Yang tersisa adalah keterampilan dan kecakapan yang tak ternilai. Ryo membalas dengan nada hormat, menyadari bahwa latihan keras serta pengalaman panjanglah yang memungkinkan lawannya mencapai tingkat penguasaan sihir seperti itu. Namun, pemimpin menjelaskan bahwa pencapaiannya bukan hanya hasil dari pelatihan semata, melainkan juga dari penggunaan alkimia yang digabungkan dengan sihir tanah. Kombinasi keduanya menciptakan fondasi yang membuat teknik pertahanannya begitu tak tertembus. Ryo, yang murni hanya mengandalkan sihir air tanpa bantuan alkimia, sempat tertegun. Ia menyadari betapa luas dan dalam dunia sihir di dunia ini, betapa banyak kemungkinan yang belum pernah ia pertimbangkan. Bahkan sang pemimpin, yang semula penuh kebanggaan, sempat terkesima ketika mendengar bahwa kendali luar biasa Ryo atas air murni bukanlah hasil alkimia, melainkan sekadar sihir belaka. Di titik itu, jelas bahwa pertarungan mereka bukan sekadar duel hidup dan mati. Ini adalah benturan dua dunia, pengalaman panjang seorang pemimpin pembunuh bayaran yang menguasai sihir dan alkimia,
melawan bakat alami luar biasa seorang penyihir air yang melangkah tanpa batasan tradisi. Pertarungan di dalam aula besar itu semakin meningkat ke tahap yang jauh lebih berbahaya. Pemimpin Order of Assassins yang penuh wibawa tampak semakin tertarik pada kemampuan Ryo. Ia bahkan sempat menawarkan kembali kesempatan untuk menjadikannya murid, bahkan rela melepaskan Pangeran Willy jika itu harga yang harus dibayar demi memiliki pewaris sejati atas teknik sihir dan alkimia yang ia kembangkan. Namun Ryo tanpa keraguan menolak. Bagi dirinya, tidak ada alasan untuk menjadi seorang pembunuh hanya demi mengejar ilmu. Penolakan itu membuat pemimpin mengubah sikapnya. Ia menutup mata sesaat, lalu melafalkan sebuah mantra dengan suara berat, meteor. Awalnya seakan tidak terjadi apa-apa, hingga Ryo segera menyadari makna di balik kata itu. 4 meteor sungguhan meluncur dari langit, menghantam ke arah desa. Dengan cepat ia menembus atap dengan abrasif jet 128 dan memanfaatkan aktif sonar untuk memastikan ancaman tersebut. Serangan pemusnahan massal itu tidak sekadar pamer kekuatan, melainkan juga jebakan. Saat Ryo menatap ke langit, pemimpin muncul di belakangnya, menusukkan pedang melengkung tipis yang dipenuhi energi elemental. Beruntung, lapisan ice armor dan jubah pemberian Raja Peri menahan tusukan fatal itu. Meski tubuhnya tetap merasakan sakit yang menekan dari benturan keras. Ryo melompat ke depan, berguling, lalu berdiri kembali sambil mencabut Murasame dan membentuk bilah esnya. Pertarungan kini bergeser dari sihir jarak jauh menuju duel jarak dekat. Pemimpin itu mengakui bahwa meteor memang lebih cocok untuk membantai pasukan atau menghancurkan kota. Namun di ruangan ini, dengan keberadaan Pangeran Willy, ia tidak bisa mengambil risiko. Karenanya, ia memilih mengalihkan perhatian Ryo lalu menyeretnya ke dalam pertarungan pedang. Ia menertawakan fakta bahwa Ryo terlalu cerdas untuk tertipu, namun tetap percaya diri bahwa pertarungan jarak dekat adalah keahliannya sebagai pemimpin para pembunuh. Kedua bilah bersilangan dengan suara nyaring. Murasame beradu dengan pedang melengkung lawan. Percikan es dan debu berhamburan di udara. Namun seketika rasa sakit tajam menyerang punggung Ryo. Saat ia memutar tubuh dan melakukan lompatan penuh gaya seperti seorang atlet, matanya menangkap sumber serangan itu, lingkaran sihir melayang, sama persis seperti yang digunakan pemimpin dalam serangan Stone Spear Fang Blitz. Ternyata lingkaran itu bisa digerakkan sesuka hati oleh pemimpin, layaknya senjata berpemandu. Dari lingkaran sihir itu, tombak batu muncul tiba-tiba, menyerang dari arah yang tak terduga. Tanpa ice armor, tubuh Ryo mungkin sudah tertembus. Kini ia menyadari bahwa bukan hanya teknik sihir lawan yang luar biasa, namun kontrolnya atas lingkaran sihir itu benar-benar melampaui batas. Pemimpin dengan santai memperlihatkan kemampuan itu, menggerakkan lingkaran sihir ke kiri, ke kanan, bahkan memutarnya di udara seakan-akan benda itu hanyalah mainan. Ryo terdiam, matanya membesar, tidak hanya karena kewaspadaan, tetapi juga karena kekaguman yang tulus. Baginya, teknik ini terasa seperti sesuatu yang hanya ada dalam dunia anime atau permainan, sebuah konsep senjata berpemandu yang digerakkan oleh pikiran. Di tengah pertarungan mematikan, Ryo justru terpesona. Ia menyadari betapa kerennya kemampuan lawan, sesuatu yang begitu tidak masuk akal, namun sekaligus menakjubkan. Aura bahaya dan decak kagum bercampur menjadi satu, menegaskan bahwa pertempuran ini tidak hanya tentang hidup dan mati, tetapi juga tentang menyaksikan batas tertinggi dari seni sihir yang pernah ada. Pemimpin sekte itu memahami betul keserakahan yang tampak jelas dari sorot mata Ryo, hingga ia hanya bisa tertawa getir. Namun meski rasa kagum itu terselip, kenyataan tidak berubah. Ia sedang berusaha mengakhiri hidup pemuda itu dengan teknik mematikan miliknya. Ryo pun sadar betapa tipis jarak antara dirinya dengan kematian. Setiap tebasan lawan begitu kuat, dengan pedang yang memiliki bobot mengejutkan. Hanya Murasame, pedang es yang ia ciptakan, yang mampu menahan hantaman tersebut tanpa hancur. Namun, seandainya bisa, ia ingin menghentikan serangan itu lebih awal, sebelum terkumpul daya penuh yang bisa menghancurkannya. Sayangnya, kecepatan lawan begitu luar biasa, membuatnya mustahil menciptakan keunggulan dalam pertarungan pedang. Seolah belum cukup,
sebuah lingkaran sihir terus-menerus melancarkan serangan dari belakang, menjadikannya semakin tidak adil. Ryo memahami bahwa ia harus menciptakan situasi di mana dirinya tidak perlu lagi waspada terhadap ancaman itu. Baik gerakan tubuh defensif maupun pedangnya sendiri tidak akan cukup. Satu-satunya pilihan hanyalah sihir. Ryo mengingat bahwa Ice Wall sebenarnya berakar dari sihir Ice Shield, sebuah perisai es seukuran raket tenis yang ia gunakan untuk menahan serangan musuh. Belakangan, ia terlalu sering mengandalkan Ice Wall, sehingga hampir melupakan potensi penuh Ice Shield. Kini, ia merasa saatnya menguji batasan sihir itu. Sebelum melangkah lebih jauh, ia terlebih dahulu memperbaiki bagian Ice Armor yang rusak di punggungnya. Es membeku kembali menutupi celah, sebuah lapisan pelindung baru terwujud. Pemimpin sekte itu sempat menyadari bahwa teknik jamming miliknya tak berguna karena ia tak bisa melihat punggung Ryo. Pada titik inilah strategi kedua belah pihak benar-benar dimulai, bahkan sejak fase pengucapan mantra. Dari posisi yang nyaris tanpa keuntungan, lawan kembali mengayunkan pedangnya, dan sekali lagi Ryo berhasil menangkisnya dengan Murasame. Namun pada saat yang sama, sebuah tombak batu kembali meluncur dari lingkaran sihir di belakang, menghantam punggung Ryo dan menghancurkan Ice Armor yang baru diperbaiki. Meski begitu, kali ini kerusakan yang ia derita jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Ia menyadari versi pertama dari perisai barunya gagal. Itu berarti hanya ada satu jalan, meningkatkan kekuatan dan jumlahnya. Ia tidak perlu lagi memadatkan es dalam bentuk solid. Uap air yang dibiarkan menggantung di udara pun bisa dijadikan perisai. Maka terciptalah Revamped Ice Shield nomor 2, sebuah inovasi sihir yang lahir dari tekanan pertempuran hidup dan mati. Sekali lagi, Ice Armor diperbaiki, menutupi punggungnya yang retak. Meski sempat seakan meremehkan, kenyataannya strategi ini terbukti berhasil. Ketika serangan tombak batu kembali datang, cahaya terang Annihilation muncul di belakang Ryo. Dua kekuatan sihir saling meniadakan, menghasilkan kilatan cahaya, bukti bahwa perisai barunya mampu menetralkan serangan tersebut. Pemimpin sekte itu akhirnya mengerti. Cahaya Annihilation di udara bukanlah perisai es padat, melainkan uap air tipis yang dipadatkan dengan kendali magis. Teknik sederhana sekaligus luar biasa. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu perlahan berubah menjadi tawa panjang. Tawa itu bukanlah ejekan, melainkan pengakuan terhadap kecerdikan dan kecepatan adaptasi Ryo. Ia menyadari lawannya bukan hanya penyihir berbakat, tetapi juga seorang jenius dalam pertarungan yang mampu memutarbalikkan keadaan dengan insting dan kreativitas. Namun rasa kagum itu tidak lantas menghentikan pertarungan. Begitu tawa reda, sang pemimpin sekte kembali menutup jarak dalam sekejap mata. Pedang beratnya diayunkan sekali lagi, penuh tenaga mematikan. Dan untuk kesekian kalinya, Murasame di tangan Ryo bergerak menangkis, mengeluarkan suara benturan tajam, menandai duel sengit yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Tapi meskipun begitu, kini Ryo tidak lagi perlu khawatir terhadap lingkaran sihir yang terus-menerus menyerang dari belakang. Selama Revamp Ice Shield nomor 2 berfungsi dengan baik, ia dapat memusatkan seluruh perhatian pada duel pedang di hadapannya. Dan pemimpin sekte itu benar-benar memaksanya untuk fokus. Serangan lawan datang cepat tanpa henti, seolah setiap tebasan mengandung kekuatan untuk mengakhiri segalanya. Gaya bertarung lawan bukan sekadar cepat, melainkan juga berat. Dua kualitas yang biasanya sulit digabungkan, kini berpadu sempurna dalam setiap gerakannya. Pada umumnya, seorang pendekar pedang hanya bisa mengandalkan salah satunya. Kecepatan yang lincah namun ringan, atau kekuatan besar yang lahir dari ayunan penuh tubuh. Namun, pemimpin sekte itu berhasil menyatukan keduanya. Rahasia itu terletak pada kuda-kudanya. Dengan lutut tertekuk nyaris membentuk sudut 90 derajat dan pinggul yang diturunkan, ia mampu mengubah pusat gravitasi tubuhnya dengan mulus. Ia tidak bergantung hanya pada kekuatan lengan atau bobot pedangnya. Seluruh tubuhnya terlibat, sehingga setiap ayunan bukan sekadar gerakan mekanis, melainkan hantaman yang menggabungkan kecepatan dan berat badan penuh. Posisi itu mengingatkan pada teknik bertahan seorang pemain basket yang merendahkan tubuh untuk lebih sigap dalam menjaga lawan. Dengan kuda-kuda demikian, ia tidak menjadi lebih cepat, tetapi mampu mengubah arah dengan instan.
Pergeseran gravitasi ke kiri maupun kanan memungkinkannya menjangkau jarak hingga setengah meter lebih jauh tanpa perlu melangkah. Dalam pertarungan jarak dekat, hal ini menjadi kunci, karena di medan speed seperti itu, tidak mungkin melakukan ayunan lebar. Semua gerakan harus rapat, padat, dan tepat, memanfaatkan pergeseran tubuh agar tenaga tetap maksimal. Itulah yang membuat pedang pemimpin sekte memiliki kecepatan sekaligus kekuatan mematikan. Bukan sekadar bobot logam atau kekuatan otot, tetapi berat seluruh tubuh yang menyatu dalam satu serangan. Ryo menyadari ini adalah esensi terdalam dari ilmu pedang, pemahaman fundamental yang melampaui sekadar teknik sihir. Sera pun dikenal memiliki gaya pedang cepat sekaligus berat, tetapi itu lantaran ia mengendalikan sihir angin untuk memperkuat tubuhnya. Sedangkan pria ini hanya dengan ilmu pedang murni mampu mencapai hasil yang sama. Ryo terkejut, bahkan terpesona. Ia menyadari pemahaman lawannya tentang seni menebas pedang jauh melampaui dirinya. Namun justru karena itu, ia tidak boleh kalah. Ia menahan serangan demi serangan, membalas setiap ayunan dengan tangkisan Murasame. Pertahanannya, meski terus ditekan, tetap kokoh. Seumur hidup, Ryo selalu berada dalam posisi kalah. Di Forest of Rondo, ia berkali-kali ditumbangkan oleh Dullahan setiap malam. Di kota Lune, ia kalah dalam duel tiruan dengan Sera hampir setiap hari. Dari kekalahan demi kekalahan itu, ia menumbuhkan kekuatan bertahan yang tangguh. Pertahanan inilah yang sekarang membuatnya bisa bertahan melawan salah satu pendekar pedang terkuat yang pernah ia hadapi. Bahkan lawan-lawannya yang terkuat sebelumnya, Dullahan dan Sera, pun kesulitan menembus dinding pertahanan Ryo. Namun di balik kekuatan itu, Ryo juga merasakan kenyataan pahit. Setiap kali mencoba melakukan serangan balasan, pedangnya tidak pernah menyentuh tubuh lawan. Jarak keterampilan antara dirinya dan pemimpin sekte itu begitu besar, bahkan lebih besar dibandingkan jurang yang ia rasakan ketika berhadapan dengan Dullahan ataupun Sera. Seolah sejak awal, ia sudah tahu bahwa serangannya takkan pernah mengenai sasaran. Bagi pemimpin sekte, pertahanan Ryo bagaikan monster yang tak tertembus. Tetapi dari sudut pandang Ryo sendiri, lawan yang dihadapinya tak kalah menyeramkan. Masing-masing melihat sisi lain sebagai sosok di luar batas manusia. Meski demikian, ada satu celah. Pemimpin sekte itu sudah berusia lanjut, dan stamina jelas bukan lagi kekuatannya. Jika pertarungan berlangsung terlalu lama, Ryo yakin bisa mengunggulinya hanya dengan daya tahan. Jika tujuan utamanya hanyalah menang, maka jalannya jelas, bertahan sampai lawan kehabisan tenaga. Namun itulah masalahnya. Dalam lubuk hatinya, ia tidak menginginkan kemenangan semacam itu. Bahkan ketika nyawanya sendiri dipertaruhkan, ia tidak ingin sekadar mengalahkan pria ini dengan kesabaran dan stamina. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang ia dambakan, keinginan untuk mengatasi dan melampaui kekuatan lawan dengan kemampuan sejati miliknya. Keinginan itu adalah bukti betapa ia mendambakan pertumbuhan, meskipun hal itu sebenarnya merupakan pikiran yang berbahaya. Sebuah ambisi yang tidak semestinya muncul di tengah duel hidup dan mati. Kesenangan, itulah yang dirasakan Ryo. Hasrat itu muncul dari insting yang paling dalam, insting yang menggerakkan seluruh tubuhnya. Dan pada akhirnya, seluruh eksistensinya, seluruh yang disebut Ryo, hanya mengarah pada satu tujuan: mengalahkan pria yang berdiri di hadapannya. Segala yang tidak penting lenyap dari benaknya. Ia tidak lagi mendengar gumaman lawan, tidak lagi merasakan ketakutan, bahkan tidak lagi menghiraukan kelemahan dirinya sendiri. Yang tersisa hanyalah informasi murni tentang gerakan pedang musuh, setiap detail kecil dari perubahan posisi tubuh lawan, dan setiap kemungkinan jalur serangan berikutnya. Semua itu diproses tanpa sadar, seolah tubuhnya sendiri telah menjadi mesin yang diprogram untuk satu hal: menyerang balik. Pedangnya bergerak lebih cepat, lebih kuat, lebih tepat sasaran. Kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dari setiap ayunan Murasame muncul kabut tipis yang mengepul di udara. Sekilas, tampak seolah tubuh Ryo sendiri yang memancarkan kabut itu, seolah kekuatannya mulai meleleh keluar. Namun, kenyataannya berbeda. Kabut itu lahir dari pedangnya. Dari setiap ayunan, setiap gesekan udara yang ditorehkan bilah es Murasame, uap dingin menyebar, menciptakan selubung halus yang menari di sekeliling medan pertarungan. Fenomena itu bukanlah ilusi.
Itu adalah tanda bahwa Ryo telah mendorong dirinya melampaui batas, menggabungkan teknik, insting, dan dorongan primal menjadi satu kesatuan yang tak lagi bisa dipisahkan. Setiap tebasan pedangnya kini membawa serta hawa dingin yang tajam, seakan-akan atmosfer itu sendiri tunduk pada tekadnya untuk mengalahkan lawan di depannya.